kajian UFA Pediatrik yang berbahagia. Malam ini kita kembali diberi kesempatan untuk menimba ilmu agama mengenai lanjutan daripada pembatal keislaman yang akan dibawakan oleh Ustadz Firanda. Alhamdulillah saat ini Ustadz Firanda sudah bersama kita. Akan saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini berkesempatan untuk kembali mengisi kajian kita ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai Ustadz, saya akan bacakan dulu adab-adab untuk mengikuti kajian ini. Pertama, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di chat dan nanti akan dibacakan oleh moderator. Kemudian kedua, untuk ketertiban kajian, mohon pertanyaan yang berkaitan dengan tema kajian. Seperti biasa pertanyaan akan banyak sekali, nanti akan saya pilihkan yang paling berhubungan. Kemudian ketiga, mohon audio di-mute selama kajian berlangsung. Keempat, mohon bagi akhwat agar mematikan tampilan video. Dan kelima, mohon untuk memperhatikan kajian sampai selesai dan bila perlu kita mencatat. Ya, demikian Ustadz, sudah saya sampaikan adab-adab kajian kita kepada Ustadz Firanda. Silakan disampaikan materinya. Tafadhol masykur Ustadz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas pembatal berikutnya, yaitu meyakini bahwasanya ada sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana bolehnya keluar Nabi Khadir dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia telah kafir. Jadi di antara pembatal keislaman ya, adalah meyakini ada yang boleh ya, yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi SAW. Dan ini dilakukan oleh sebagian kaum sufi ya, dan telah diperingatkan oleh para ulama ya tentang keyakinan mereka, seperti diingatkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Beliau berkata, "Fin nusa qaumun yaz'umuna annal ibadata tablughu bihim ila manzilatin tazulu fiha anhumul ibadat wa takunul asya'ul mahdhurat ala ghairihim minaz zina wa ghairihi mubahatin lahum." Di antara ahli-ahli ibadah ya, di antara ibadah ada suatu kaum yang menyangka bahwasanya jika mereka beribadah dan sampai pada suatu kedudukan yang dimana ketika itu ibadah-ibadah tidak lagi wajib bagi mereka. Kemudian banyak perkara-perkara haram jadi halal bagi mereka. Ini dialami oleh sebagian kaum sufi. Dan ini disampaikan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Demikian juga berkata Az-Zabidi, dia berkata, "Rubbama ta'allaqu biqaulihi ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sebagian mereka berdalil dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Dan mereka memahami ayat ini, jika sudah yakin maka tidak perlu beribadah lagi. Ai fa idza wasalta ila maqamil yaqin faqad saqatat ankal ibadah. Jika telah sampai kepadamu derajat yakin, maka tidak perlu lagi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala ya juga dalam kitabnya Al-Fisal mengisyaratkan tentang adanya kelompok yang berpemahaman seperti ini. Beliau berkata, "Idda at-ta'ifatan minas sufiyyah anna fi awliya'illahi ta'ala man huwa afdhalu min jami'il anbiya'i war rusul." Sekelompok dari kelompok sufiyah, tentunya sufiyah yang ekstrim, mereka mengaku-ngaku mempropagandakan bahwasanya di antara wali-wali Allah ada yang lebih afdal daripada seluruh nabi dan seluruh rasul.
Wa qalu, dan mereka berkata, man balagal ghayatal quswa minal wilayah saqatat anhu syara'i'u kulluha minas salati wasiyami waz zakat. Dan mereka berkata, siapa yang telah mencapai derajat yang sangat tertinggi dari derajat kewalian, maka telah gugur seluruh syariat baginya. Tidak perlu salat lagi, tidak perlu puasa lagi, tidak perlu bayar zakat, wa ghairi dzalik, dan demikian juga syariat-syariat yang lainnya. Wa halat lahul muharramat kulluha minaz zina wal khamr wa ghairi dzalik. Dan juga halal bagi mereka keharaman-keharaman seperti zina, minum khamr, dan yang lainnya. Jadi ini memang sudah pernah ada kelompok seperti ini. Dan ini juga digambarkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Talbis Iblis, ya. Dalam kitabnya Talbis Iblis, Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan adanya kelompok seperti ini. Beliau berkata rahimahullahu taala, "Inna qauman minhum damu 'ala riyadhah muddatan, fara'au annahum qad tajawharu faqalu la nubali al-ana ma amilna wa innamal awamir wan nawahi rusumunil awam." Ya. Kata mereka, kata Ibnu Jauzi, ada suatu kaum dari mereka terus melakukan latihan-latihan. Ya, kaum sufi ya, mereka lakukan latihan-latihan kejiwaan sampai pada dalam waktu yang cukup. Kemudian mereka memandang bahwasanya mereka telah mencapai pada jiwa yang sempurna, ya, jiwa yang sempurna, sehingga mereka berkata, la nubali al-an ma amilna, maka kami tidak peduli lagi dengan apa yang kami kerjakan. Sungguhnya perintah dan larangan itu hanyalah undang-undang bagi orang-orang awam, ya, undang-undang bagi orang-orang awam. Adapun kami sudah mencapai jauhar, kami sudah mencapai tingkatan yang sempurna, ya. Kata mereka, adapun aturan-aturan kenabian itu hanyalah untuk mengatur orang-orang awam. Sehingga mereka meyakini bahwasanya telah gugur syariat bagi mereka. Dan ini juga diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ada sebagian kelompok yang mereka memandang bahwasanya boleh keluar dari syariat. Taib, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sampaikan ini bukanlah suatu hal yang mengada-ngada, ya. Bahwasanya ada suatu kelompok yang pernah ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga masih ada yang mereka menyangka kalau mereka sudah mencapai tingkatan tertentu, ya, mereka boleh meninggalkan syariat. Tadi saya sudah sebutkan nukilan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat di awal abad keempat, kemudian Imam Az-Zabidi, kemudian Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal, demikian juga Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan juga Ibnu Taimiyah, ya. Semua menukil ada kelompok seperti itu dari kelompok Sufiyah yang mereka menyangka kalau mereka sudah mencapai derajat tertinggi, sudah tidak berlaku lagi bagi mereka syariat. Tidak berlaku lagi bagi mereka syariat. Sesungguhnya yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kelompok, ya. Beberapa kelompok. Yang pertama tadi kita sebutkan gulat sufiyah, sufiyah ekstrim. Ya. Menyangka jika telah mencapai derajat ma'rifat, derajat hakikat, sudah mencapai derajat tertentu boleh meninggalkan syariat. Sufiyah ekstrim. Kelompok yang dua, ya, kelompok kaum liberal, ya. Sebagian kaum liberal, aklaniun, yaitu pengagung akal, pendewa akal, kurung liberal, juga menyatakan demikian bahwasanya boleh meninggalkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tidak relevan lagi, perlu direvisi dan yang lainnya sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bagi mereka syariat Muhammad ini mereka ungkapkan, ya, syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak relevan lagi. Karena ini hanya cukup untuk umat ketika itu, ya, mereka berdalil dengan bahwasanya syariat-syariat sebelumnya mengalami mansukh, ya. Sebagaimana syariat Nabi Musa alaihissalam dimansukhkan oleh syariat Nabi Isa alaihissalam, syariat Nabi Isa dimansukhkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad pun demikian, ya. Dia tidak baku seperti itu
karena sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, maka harus mengalami revisi ya. Ini tadi kalau Sufiyah ekstrim meyakini jika telah yakin, telah mencapai derajat yakin, maka tidak perlu menjalankan syariat. Tidak perlu menjalankan syariat ya. Adapun kaum ekstrim, Sufiyah ekstrim, mereka berdalil dengan dua pendalilan. Nanti kita akan bantah ya. Baik, dalil mereka ada dua. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Hijr. Firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Hingga kamu yakin. Artinya apa? Kalau sudah yakin selesai. Ya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, kalau sudah yakin ya sudah nggak usah beribadah lagi. Berarti kalau sudah yakin tidak perlu ibadah lagi. Jika sudah yakin tidak perlu ibadah lagi. Baik. Ini pendalilan pertama. Pendalilan yang kedua, mereka berdalil dengan kisah Nabi Khadir ya. Kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Kisah Khadir alaihissalam dengan Musa alaihissalam. Di mana dalam kisah ini Khadir melakukan perkara-perkara yang haram ya. Di mana Khadir melakukan perkara-perkara yang haram. Apa yang dilakukan oleh Khadir? Seperti apa yang dilakukan? Dia memecahkan kapal, merusak kapal, kemudian dia membunuh seorang anak, dan dia mendirikan tembok yang sudah runtuh. Di antaranya dia memecah kapal, membunuh anak. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, ini sisi pendalilan mereka. Adapun kaum liberal mereka dari tadi saya sebutkan bahwasanya mereka sudah tidak relevan lagi, sehingga dengan demikian seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, artinya melakukan revisi-revisi. Dan ini dinyatakan oleh terang-terangan oleh mereka, dan saya nukil dalam disertasi saya, nukilan dari mereka di mana mereka mengatakan bahwasanya syariat yang dibawa Muhammad SAW, tafsir versi Muhammad SAW sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Contoh, mereka mengatakan dahulu tidak ada penjara, maka digunakan sistem rajam atau cambuk. Sekarang ada hukuman yang berbeda, sehingga tidak perlu lagi kita pakai model-model terdahulu. Kita berijtihad, masing-masing kita berijtihad untuk membuat hukum-hukum baru. Dengan demikian mereka mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad atau sebagian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hukum mereka? Tentu mereka kafir. Akan kita jelaskan setelah ini. Tolong dia di copy. Taib. Ini merupakan kafiran, ya. Hal ini merupakan kafiran. Kenapa kafiran? Karena membatalkan banyak ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran. Kelaziman dari kita mengatakan boleh seorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ini telah membatalkan banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, ya, pertama ayat-ayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW diutus untuk seluruh manusia
tanpa terkecuali, seluruh manusia dan jin tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali rahmah bagi alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Contoh ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni Rasulullah ilaikum, qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Qul ya ayyuhan nas. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai manusia sekalian, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, aku manusia sekalian, aku diutus, aku utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Aku ini utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Seluruhnya. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Seluruh manusia harus menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ayat yang lain misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dari awal surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Kata Allah, liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Agar engkau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah SAW memang diutus kepada seluruh alam semesta. Ya. Dan ini yang kedua, bahwasanya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syariat Muhammad, yaitu syariat Muhammad itu Islam, telah sempurna. Sempurna ya, sebagaimana telah Allah firmankan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama bagi kalian. Nah, kalau ada seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan syariat yang lain, dengan cara dia, berarti tidak sempurna dong. Berarti ada yang lebih sempurna daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Sederhana. Kalau meyakini bahwasanya ada syariat lain yang boleh dia kerjakan, entah syariat buatan sendiri, dengan meninggalkan agama Islam, berarti agama Islam tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Kemudian juga ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak menerima kecuali Islam. Seperti inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Siapa yang mencari agama lain selain Islam, selain syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbal min, maka Allah tidak akan menerima darinya. Nah, ini semua kalau kita meyakini ada syariat lain atau seorang boleh mengikuti ajaran selain Nabi Muhammad SAW, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, berarti ini semua batal. Ya. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, ayat yang memerintahkan hanya mengikuti jalan Rasulullah SAW dan tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Kata Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih." Kata Allah, ini adalah jalanku
maka ikutilah. Dan jangan ikuti jalan-jalan selain jalanku ini. Jadi kita diperintahkan ikut Islam. Islam itu apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikuti jalan lain merasa bahwasanya jalan lain juga itulah benar atau jalan dia bikin sendiri, maka dia telah membatalkan ayat-ayat ini semua. Ini ayat-ayat ya menunjukkan bahwasanya siapa yang merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW maka dia telah kafir karena dia telah membatalkan ayat-ayat ini, membatalkan ayat-ayat ini ya. Dan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan konsekuensi dari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini semua ayat-ayat ini semua Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kalau nabi terakhir, maka konsekuensinya dia harus diutus untuk seluruh umat manusia. Karena kalau dia hanya diutus untuk sebagian manusia, berarti akan ada nabi yang lain, ya. Dan konsekuensi dari Nabi Muhammad nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syariatnya harus sempurna, tidak akan direvisi kembali. Tidak akan direvisi. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya tidak diutus oleh bukan nabi terakhir, makanya tidak diutus oleh untuk seluruh umat manusia. Dia hanya sebagian umat. Kemudian nabi-nabi sebelumnya juga syariat tidak sempurna, direvisi oleh nabi setelahnya. Ya, makanya di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Bu'ithu ila nasi 'ammah wa kana al-anbiya'u qabli bu'ithu wa kana nabiyyun minal anbiya'i qabli bu'itha ila qaumihi khassah." Atau wa kana al-anbiya'u qabli bu'ithu ila qaumihim khassah wa bu'ithu ila nasi kafah. Dalam riwayat ammah. Nabi-nabi terdahulu mereka semuanya diutus untuk kaum mereka. Hanya diutus untuk kaum mereka ya. Ke Nabi Nuh untuk kaum Nabi Nuh, Nabi Hud untuk kaum Nabi Hud, untuk kaum Ad, Nabi Saleh untuk kaum Tsamud, Nabi Musa untuk Bani Israel ya. Dan seterusnya, wa bu'ithu ila nasi kafah. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ini konsekuensi dari Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Nah, kalau ada seorang kemudian nekat mengatakan aku boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah membatalkan konsekuensi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Berarti seakan-akan nabi tidak diutus untuk dia, dan seakan-akan bahwasanya syariat nabi tidak sempurna karena dia punya cara tersendiri untuk menjalankan syariat. Cara sendiri menjalankan syariat. Ini tadi saya katakan pemikiran ini terjerumus dalamnya 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Sufiyah ekstrim, sebagaimana telah dinukil oleh para ulama, dinukil Abu Hasan Al-Asy'ari, dinukil oleh Ibnu Jauzi, dinukil oleh Ibnu Hazm, dinukil Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada sekelompok Sufiyah yang mereka merasa telah mencapai derajat yang tinggi dan mereka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kedua adalah kelompok liberal yang merasa bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW hanyalah untuk zaman dahulu, sekarang sudah tidak relevan lagi, maka harus dirubah. Dan ini 2 kelompok adalah kelompok yang terjerumus dalam pembatal keislaman. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan jangankan wali-wali, bahkan ada kalau seorang nabi yang masih hidup harus ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali harus ikut jalanku, kata Nabi SAW. Bayangkan, kalau Nabi Musa masih hidup, dia harus ikut Nabi, kata Nabi. Nabi ucapkan hal ini ketika suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan sebagian kertas dari lembaran dari Taurat. Maka Umar membaca lembaran tersebut. Maka Rasulullah SAW tegur. Kata Rasulullah SAW, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu, wahai Umar, kau masih ragu dengan agama? Tidak perlu mencari hidayah dari agama lain, tidak perlu. Agama kita sudah sempurna. Nabi ingin jelaskan demikian. Tidak perlu kau mencari hidayah dari Taurat, dari Injil, tidak perlu. Ya, yang hidayah cukup dalam agama kita. Sehingga Rasulullah menegur Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu, wahai Umar?
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Isa turun, ternyata Imam Mahdi sedang menjadi imam. Maka Imam Mahdi ketika itu salat subuh, sudah qomat. Maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, karena seorang Nabi. Tetapi Imam Mahdi menolak dan dia bermakmum kepada, tapi Nabi Isa menolak dan dia bermakmum kepada Al-Imam Mahdi. Ini menunjukkan Nabi Isa alaihissalam juga ketika turun menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang seorang orang, sebagian orang sufi mengatakan, saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Saya boleh meninggalkan ibadah dan saya boleh melakukan hal yang haram. Taib. Jadi kita katakan orang yang berkeyakinan bahwasanya ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad adalah kafir atau keluar dari syariat Islam, atau dia keluar dari Islam. Dan wajar ya, kita katakan dia kafir karena dia mengatakan saya bukan lagi umat Muhammad, ya kan? Pernyataan dia saya boleh keluar dari aturan Muhammad SAW berarti dia secara langsung mengatakan, secara tidak langsung mempropagandakan bahwasanya saya bukan lagi umat Muhammad. Kalau kamu umat Muhammad, kamu ikuti Muhammad dong sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bilang saya boleh keluar, berarti kamu bukan lagi umat Muhammad. Nah, kalau kamu bukan umat Muhammad, berarti kamu bukan orang Islam. Selesai, urusannya gampang. Kamu merasa tidak berlaku lagi syariat Nabi Muhammad, kau merasa boleh keluar dari syariat Muhammad, berarti kau bukan lagi umat Muhammad, berarti kau bukan orang Islam. Tapi kita akan menjelaskan syubhat mereka. Ya setelah ini tolong di apa? Sudah. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan jelaskan dua syubhat mereka. Syubhat kaum Sufiyah ya, yang mengatakan bahwasanya boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syubhat kaum Sufiyah ekstrem. Syubhat pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah dalil, tapi mereka salah pahami, berdalil dengan firman Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini mereka mengatakan sembahlah. Ayat ini artinya, wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Arti ayat, ya. Wahai Muhammad, ini ayat ini turun kepada Nabi SAW. Sembahlah Rabbmu hingga datang keyakinan padamu. Datang keyakinan padamu. Baik. Mereka mengatakan yakin di sini, keyakinan, yakin, yaitu makrifat. Maksudnya adalah makrifat, yakin atau makrifat dan yang semisalnya. Nah, kalau orang sudah mencapai derajat makrifat, maka tidak perlu untuk menyembah Allah lagi. Telah gugur segala syariat, ibadah tidak lagi berlaku pada mereka. Bagaimana bantahan? Pertama kita katakan ayat ini turun kepada Nabi SAW. Ya. Sama ayat ini turun kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW sampai meninggal tetap beribadah. Ternyata Nabi tetap beribadah hingga meninggal dunia. Hingga wafat. Bahkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW sudah pingsan, kemudian dia ingin sholat berjamaah, dia tidak kuat, maka Rasulullah SAW mengatakan datanglah air bagiku. Rasulullah SAW mandi, kemudian Rasulullah SAW segar, ingin sholat berjamaah, ini Rasulullah sudah mau meninggal, seperti itu, tetap ingin sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah tidak mampu, pingsan lagi. Rasulullah SAW ketika sadar dia bilang ambil lagi air, dia mandi lagi. Kemudian ingin berangkat berdiri lagi, kemudian tidak kuat, jatuh lagi pingsan, subhanallah. Ini meninggal. Sampai Rasulullah SAW tidak kuat sholat, Rasulullah SAW mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas.
suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, saya tidak mampu. Rasulullah SAW beribadah sampai titik penghabisan. Sampai nafas terakhir beliau tetap beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini diterapkan oleh Nabi. Ini menunjukkan kaum sufi salah menerapkan ayat ini. Ya. Timbul pertanyaan, adakah yang lebih makrifat daripada Nabi? Dua. Adakah yang lebih yakin daripada Nabi? Daripada para sahabat yang dijamin masuk surga? Adakah para sahabat yang meninggalkan syariat gara-gara merasa sudah yakin? Lihat orang-orang dijamin masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Zubair bin Awam di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Abu bin Al-Jarrah di surga, Sa'id bin Zaid di surga. Ya. Rasulullah sebutkan. Ya. Mereka ini dijamin masuk surga dan semua mereka tidak ada yang meninggalkan syariat. Semua mereka rajin-rajin beribadah. Mereka di malam hari beribadah kepada Allah, di siang hari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan musuh-musuh, dan mereka terus beribadah. Tidak ada yang mengatakan kami sudah mencapai derajat yakin kemudian kami tidak beribadah. Datangkan satu sahabat saja yang seperti itu, enggak ada. Orang sufi merasa mereka lebih alim daripada Nabi, merasa lebih yakin daripada para sahabat. Jadi aneh. Ini ayat, subhanallah, ayat ini menyuruh kita untuk beribadah, tidak boleh meninggalkan ibadah sampai meninggal, justru dia dipahami sebaliknya, justru meninggalkan ibadah. Saya ulangi, ayat ini, perhatikan. Ini saya tulis, perhatikan. Ayat ini tujuannya untuk tidak meninggalkan ibadah, hingga wafat, malah dipahami untuk meninggalkan ibadah. Enggak, orang kalau sudah punya penyimpangan, ayat yang harusnya maknanya A, maknanya timur dipahami dengan makna barat, ngawur. Maknanya harusnya utara dipahami dengan makna selatan. Ini contoh orang sufi. Kemudian bantahan yang paling telak yaitu salah paham, mereka salah paham tentang makna yakin. Tentang makna yakin. Makna yakin dalam ayat tersebut. Al-yakin. Al-yakin maksudnya adalah kematian. Al-yakin sama dengan kematian. Sebenarnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu berbincang-bincang untuk menjelek-jelekan agama Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kebangkitan, hatta atanal yaqin, sampai datang keyakinan bagi kami, maksudnya sampai datang kematian bagi kami. Dan di antara makna disebut kematian dinamakan dengan keyakinan karena ketika seorang meninggal dunia, semua keraguan jadi nyata, jadi yakin. Ya, karena dia masuk dalam alam akhirat. Sehingga kematian disebut dengan keyakinan. Ini pendapat. Tadi mengatakan disebut keyakinan karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Tapi bukan keyakinan sini, bukan maksudnya makrifat. Kalau sudah yakin Allah itu ada, yakin tentang keesaan Allah, sudah selesai tidak boleh ibadah. Ini ngawur. Jadi inilah contoh tidak tahu tafsir, kemudian berusaha menafsirkan dengan pemahaman sendiri. Sehingga menafsirkan yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan, maksudnya sampai makrifat. Ini salah. Ya, ini salah. Dan subhanallah, sampai sekarang masih ada orang seperti itu, ya, tidak mau beribadah karena merasa diri mereka telah mencapai derajat makrifat, sehingga boleh melakukan hal yang haram, dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang sufiah yang ekstrim. Ya. Baik, ini syubhat yang pertama. Adapun syubhat yang kedua, berdalil dengan
kisah Khadir dan Musa. Dalam surat Al-Kahfi, ya, dalam surat Al-Kahfi Allah buka dengan firman-Nya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainahuma nasiya hutahuma, dan seterusnya sampai Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dan seterusnya. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihissalam secara singkat tentunya, ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam pernah berkhutbah, kemudian dalam khutbahnya dia berkhutbah di depan Bani Israel dengan khutbah yang sangat indah sampai orang-orang berlinang air mata, sampai mereka merasa ini orang paling alim. Sehingga ada yang bertanya, ya Musa, adakah orang yang lebih alim selain daripada engkau? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Nabi Musa bukan sombong, tapi dia ingin menjelaskan kenyataan yang dia tahu, tidak ada yang lebih alim daripada dia. Maka Allah fa'atabahullah, maka Allah pun menegurnya. Allah mengatakan, wahai Musa, ada seorang hamba kami yang lebih punya ilmu daripada engkau di tempat pertemuan dua lautan. Maka Nabi Musa akhirnya ingin belajar dari orang tersebut. Orang tersebut adalah Khadir. Maka Nabi Musa ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun, maka mereka pun berjalan menyusuri pantai untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Akhirnya dia bertemu, ringkasnya, walhasil akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir dan minta belajar kepada Nabi Khadir. Maka Khadir berkata, ya Musa, innaka ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana wa ana ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta. Kata Khadir, wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Dan sebaliknya, aku juga punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Ya, tapi kalau kau ikut aku, jangan kau bertanya-tanya sampai aku yang mengabarkan kenapa aku melakukannya. Kata Nabi Musa, insya Allah aku akan sabar, aku tidak akan bertanya-tanya. Maka mereka pun berjalan. Naiklah Nabi Musa dan Khadir di atas sebuah perahu dan orang-orang kenal Khadir ini Khadir. Mereka naik perahu, kapal, kemudian gratis. Ternyata setelah mereka dinaikkan secara gratis, Nabi Khadir membalas air susu dengan air tuba. Dia rusak kapal tersebut. Nabi Musa tegur. Ya. Kenapa kau rusak, wahai Khadir ini? Litughriqa ahlaha. Kalau kau rusak ini, orang akan tenggelam naik kapal. Laqad ji'ta syai'an imra, kau melakukan satu perkara yang salah. Ini Nabi Musa tegur Nabi Khadir. Nabi Khadir ingatkan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang kau tidak sabar denganku. Kata Nabi Musa, beri aku uzur. Berjalanlah mereka berdua lagi, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak. Seorang anak masih kecil bermain dengan anak-anak yang lain. Faqatalah, maka Khadir pun bunuh anak tersebut. Musa kaget, ini anak tidak punya salah, kok dibunuh? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khadir, bagaimana kau membunuh seorang anak yang tidak punya kesalahan? Kecuali dia bunuh orang, kau bunuh dia tidak melakukan kesalahan. Sungguh kau telah melakukan perkara yang sangat mungkar. Nabi Khadir ingat lagi. Ingatkan Musa. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang kau tidak sabar bersamaku, wahai Musa. Musa orangnya suka mengingkari kemungkaran, dan kemungkaran dia tidak bisa diam. Maka dia tegur. Ini dua kesalahan. Yang ketiga, mereka berjalan hatta idza ataya ala ahla qaryatin istata'a ma ahlaha fa abaw ayudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law syi'ta latakhadta alai ajra. Kemudian dua orang ini, Musa dan Khadir, pergi ke suatu kampung, mereka minta dijamu, minta makan, tidak dikasih. Setiap rumah didatangi dan tidak ada yang mau menjamu Musa dan Khadir. Akhirnya mereka harus meninggalkan kampung tersebut, tetapi ketika mereka hendak meninggalkan kampung tersebut, ada bangunan rumah kampung tersebut yang mau runtuh malah diluruskan oleh Nabi Khadir. Maka Musa heran. Kalau sebelumnya engkau membalas air tuba dengan air susu dengan air tuba, sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Kita ditolak, malah kau berbuat baik kepada mereka. Disitulah kemudian orang-orang Sufiyah berdalil bahwasanya Nabi Khadir menyelisih syariat Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Khadir melakukan perkara-perkara yang mungkar tadi. 3 perkara mungkar, tapi di antaranya sebutan tadi, dia merusak kapal, yang kedua dia membunuh anak. Jadi ini menyelisih syariat Nabi Musa. Kalau begitu, kalau seorang sudah mencapai derajat wali, menurut mereka Khadir adalah wali. Menurut mereka Khadir adalah wali. Nah, berarti orang sudah mencapai derajat perwalian seperti Khadir boleh keluar daripada syariat Nabi Musa.
Nah, kalau kita pun telah mencapai derajat perwalian seperti Khadir, kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini orang sufi berdalil dengan hal tersebut. Bagaimana bantahannya? Bantahan pertama kita bilang Khadir menurut pendapat yang kuat, yang lebih kuat adalah nabi bukan wali. Dan bukan wali. Ini pendapat adalah pendapat dipilih oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, sebelumnya dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, tapi ini ada khilaf, ada yang mengatakan Khadir adalah wali, ada yang mengatakan Khadir adalah nabi. Namun yang benar Khadir adalah nabi. Kalau Khadir adalah nabi, jika dia nabi maka dia boleh tidak ikut syariat Nabi Musa. Jika dia nabi, maka masing-masing nabi punya syariat sendiri. Punya syariat sendiri. Maka wajar dia keluar dari syariat Nabi Musa. Tapi pendapat yang kedua, taruhlah Khadir adalah wali. Kalau Khadir pun bukan nabi dan dia adalah wali, dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Dia tetap boleh keluar. Dia tetap boleh keluar dari syariat Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak diutus kepadanya. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Karena Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Dan Khadir bukan Bani Israel. Ya, dan Khadir bukan Bani Israel. Khadir bukan Bani Israel. Bukan kaum Musa. Baik, jelas ya. Jadi kalau misalnya Khadir pun wali, dia boleh keluar dari syariat Nabi Musa karena dia bukan Bani Israel. Sementara Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Pendapat yang ketiga atau jawaban yang ketiga, toh ternyata Nabi Khadir tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Kenyataannya tidak keluar dari syariat Musa. Kok bisa demikian? Karena setelah dijelaskan, ternyata Musa juga setuju. Nabi Musa alaihissalam juga setuju sesuai dengan syariatnya. Bukankah ketika Nabi Khadir merusak kapal, setelah itu Nabi Khadir jelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Adapun kapal yang aku rusaki, sungguhnya ini kapal ini milik orang-orang miskin. Dan di sana ada raja suka merampas kapal-kapal yang bagus. Maka aku rusak kapal ini supaya kapalnya tidak dirampas oleh raja. Baru Nabi Musa paham, oh begitu. Sesuai enggak syariat Nabi Musa? Sesuai dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa saja tidak tahu kenapa Khadir melakukan tersebut. Setelah dijelaskan kenapa Khadir merusak kapal supaya kapal ini tidak direbut oleh raja yang zalim, maka Nabi Musa setuju. Berarti sesuai dengan syariat Nabi Musa. Kemudian kenapa Nabi Khadir membunuh anak kecil? Nabi Khadir berkata, "Amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahum rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabarhum." Adapun anak ini punya dua orang yang mukmin. Namun mereka berdua sangat sayang kepada anak ini. Kalau dibiarkan anak ini sampai dewasa, anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Maka kami ingin Allah menggantikan anak ini dibunuh, digantikan anak yang lebih baik, yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi Khadir mengatakan, "Ma fa'altuhu an amri." Aku membunuh anak ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginanku. Kalau ternyata setelah jelaskan, Nabi Musa mengerti, anak ini dibunuh atas perintah Allah agar anak ini kalau dia besar, jangan sampai ketika dia besar dia menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran, maka dibunuh dan kemudian kedua orang tua beriman ini digantikan dianugerahi anak baru yang lebih baik dan lebih sayang sesuai dengan syariat Nabi Musa. Yang ketiga, ketika
dinding dirobohkan, didirikan lagi oleh Khadir. Kata Nabi Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Kata Nabi Khadir, adapun tembok tersebut di bawahnya ada harta milik dua anak yatim. Kalau tembok tersebut miring, lama-lama harta ini kelihatan dan akan dirampas oleh orang. Sementara anak yatim ini orang tuanya orang tua yang soleh. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan tembok tersebut agar harta tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Nanti kalau mereka sudah besar, mereka bisa mengeluarkan hal tersebut. Setelah dijelaskan, Nabi Musa setuju. Jadi pernyataan mereka bahwasanya syariat Nabi Khadir bertentangan dengan syariat Nabi Musa tidak benar. Syariat Nabi Khadir sama dengan syariat Nabi Musa dan sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena setelah dijelaskan ternyata sesuai dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini bantahan terhadap syubhatnya kaum Sufi ya, yang berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr, akhir surat Al-Hijr, dan juga berdalil dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Baik, adapun orang-orang liberal yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW syariatnya sudah expired, artinya hanya berlaku untuk zaman dahulu. Tentunya ini sudah saya bahas panjang lebar dalam pembahasan disertasi saya ya, karena mereka punya syubhat yang banyak. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang penting kita tahu gagasan-gagasannya apa, adalah persamaan. Al-Quran itu intinya persamaan, keadilan, kebebasan ya. Adapun Al-Quran itu lafal dari Muhammad dalam mentakbir, dalam mengungkapkan gagasan-gagasan inti Allah itu persamaan, keadilan, kemudian kebebasan ya, diungkapkan oleh Muhammad dalam Al-Quran, dan itu Al-Quran bukan firman Allah, tapi dia hanya bahasa Muhammad yang diungkapkan oleh Muhammad yang cocok relevan di zaman tersebut ya. Maka kalau zaman sekarang sudah tidak cocok lagi, ada maslahat yang lain bagi manusia, maka syariat tidak boleh dipaksakan, justru syariat yang harus diadaptasikan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karenanya kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak perlu kita kerjakan zaman sekarang karena sudah tidak relevan lagi. Ini perkataan orang liberal, tentunya inilah pendapat yang ngawur. Justru syariat Nabi Muhammad SAW berlaku sampai akhir zaman. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Lagi pula kalau kita bilang syariat Nabi Muhammad sudah expire, terus masing-masing kita untuk membuat syariat baru, kita bertanya siapa yang bisa menentukan syariat baru? Saya atau Anda atau mereka? Kata mereka, kita beristihad untuk bikin syariat baru. Syariat siapa yang berhak beristihad? Lebih pintarkah Anda atau saya atau mereka lebih pintar daripada kita? Siapa? Kemudian akhirnya setiap orang boleh berpendapat sendiri. Apakah syariat yang Anda bikin lebih baik daripada apa yang saya bikin? Apakah yang kita bikin lebih baik daripada yang mereka bikin? Tidak ada barometer. Kalau dikembalikan kepada masing-masing, kita ikut hawa nafsu. Kita ini harus meninggalkan hawa nafsu untuk ikut Al-Quran. Justru dibalik oleh orang liberal, Al-Quran dibuang untuk ikut hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi intinya, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya ada seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ini merupakan pembatal keislaman. Dan wajar kita bilang kamu bukan orang Islam, kamu bukan umat Muhammad, karena kamu sendiri bilang saya boleh keluar dari syariat Muhammad. Nah, kalau kamu keluar dari syariat Muhammad, kamu bukan umat Muhammad. Dan kalau kamu bukan umat Muhammad, kamu bukan umat Islam. Maaf, kamu bukan orang Islam alias kafir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih Ustadz. Setelah kita dengarkan kajian tadi, tampaknya kita memang sudah mengenal, mengetahui tokoh-tokoh mana yang kita bisa nilai melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti Ustadz ceritakan. Baiklah, saat ini ada beberapa yang raise hand dan ada juga pertanyaan melalui kolom chat. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu pada yang raise hand, kepada Satria Ariwibowo. Silakan, tolong host. Satria Ariwibowo, ya silakan Dok atau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya ingin bertanya Ustadz mengenai syariat. Apakah seluruhnya ikut sholat, puasa, zakat, haji sesuai syariat Nabi, baik bangsa, manusia, dan jin? Yang pertanyaan kedua, apa hukumnya ikut mencoblos pemilu yang bukan merupakan syarat Islam? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.
Silakan Ustaz. Adapun syariat Rasulullah SAW ya, rukun Islam, rukun iman ya, secara umum berlaku bagi seluruh ats-tsaqalain, yaitu jin dan manusia ya. Rasulullah SAW diutus untuk jin dan manusia, bukan cuma manusia tapi jin. Bahkan Rasulullah SAW pernah pergi ketemu dengan para jin, dan para jin mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya perincian tentang syariat jin tentu ada perbedaan mungkin berdasarkan fisik mereka dan kegaiban mereka, tapi itu tidak kita ketahui. Secara umum mereka juga diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, mereka diperintahkan untuk beribadah, tapi secara detailnya kita tidak tahu. Karena Nabi SAW bertemu dengan mereka, mungkin Nabi menyebutkan sesuatu hal-hal yang khusus buat mereka dan kita tidak tahu, dan kita tidak perlu untuk mengetahui ya. Karena kita tidak ingin berubah menjadi jin ya. Jadi tidak perlu tahu. Tapi intinya secara umum mereka menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita fokus aja yang berlaku pada kita ya. Itu mereka adalah makhluk gaib, mereka punya aturan tersendiri ya. Namun secara umum adalah syariatnya sama ya. Allah alam bisawab. Yang kedua, misalnya apakah boleh mencoblos dalam pemilu sementara itu bukan syariat Nabi Muhammad SAW? Jelas bahwasanya dalam syariat Islam ada namanya kaidah menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Dan ini dalilnya diantaranya kisah Khadir tadi. Ketika Khadir merusak kapal itu adalah kemudaratan. Kapal bagus-bagus dirusakin. Tapi ternyata perbuatan Khadir ketika merusak kapal tersebut dalam rangka untuk meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan lebih besar apa? Dirampas kapal itu. Mana sekarang dua pilihan. Kapal dirusak tapi bisa diperbaiki, atau kapal dirampas tidak kembali. Tentu kita memilih mending kapal rusak bisa diperbaiki daripada kapal tersebut dirampas oleh raja yang zalim. Karena tidak ada alternatif ketiga. Kalau ada alternatif ketiga yang tidak ada mudarat, maka kita harus menempuh alternatif yang ketiga. Kita tinggalkan dua-duanya. Nah, ini juga dalil bahwasanya irtikabu akhafid dhararain. Jadi menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Dua-duanya haram, tapi kita menempuh kemudaratan lebih ringan. Sama seperti ketika orang Arab Badui kencing di masjid. Ya, ketika kencing di masjid, dia sudah terlanjur kencing. Fazajarahun nas. Orang-orang pun fasahu alaihi, orang-orang berteriak, berhenti, berhenti. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia kencing sampai selesai. Kita tahu kencing di masjid hukumnya haram. Tetapi kalau orang Arab Badui tersebut ditegur, kemudian dia kaget, dia balik sehingga kencingnya berhamburan, maka mudaratnya lebih besar. Lebih baik dia kencing pada satu titik fokus karena dulu terbuat dari masjid, terbuat dari tanah dan pasir, sehingga ketika dia kencing, air kencingnya terkumpul pada satu titik saja. Kalau dia ditegur, akan berhamburan, itu semakin mempersulit. Ketika tidak ada dua pilihan, kecuali ada pilihan disuruh stop kerannya, yang itu nggak bisa. Stop, dia tiba-tiba suruh berhenti dari kencing, nggak bisa. Cuma dua pilihan, kencing satu titik atau kencing dalam titik yang banyak berhamburan, maka Nabi memilih kencing pada satu titik. Bukan berarti kita mengatakan Nabi membolehkan kencing di masjid. Jangan dipahami demikian. Kencing di masjid tetap haram, tetapi ini lebih ringan daripada yang lainnya. Demikian juga ketika dia ada pilihan di depan kita untuk memilih suatu pemimpin, ya, tentu cara untuk memilih dengan suara terbanyak itu tidak benar dalam Islam. Karena kalau suara terbanyak, ya kalau yang banyak orang mabuk, ya orang mabuk yang menang tentunya. Ya. Dan tidak ada bedanya antara seorang mabuk dengan ulama, sama-sama bernilai satu. Taruhlah di suatu negeri rakyatnya 100, 99 pemabuk, satu ulama. Yang menang pemabuk semuanya. Ya, karena nilai ulama, satu orang ulama dianggap sama dengan satu pemabuk. Tidak ada perbedaan. Ini tidak benar dalam masalah memilih kepemimpinan. Tetapi tidak ada pilihan lain. Ketika kita disuruh memilih ada dua calon, kita tidak ada pilihan lain. Seandainya alternatif ketiga, kita akan pilih alternatif yang ketiga. Tidak ada cara lain. Cara yang ada di depan kita cuma itu. Pilih A atau pilih B. Ya. Kalau ada cara lain yang syar'i, tentu kita akan pilih cara yang syar'i. Tapi sekarang kita terjebak dengan dua cara tersebut. Kalau kita bilang saya tidak pilih, tetap saja kita akan merasakan dampak dari pemilihan tersebut. Sampai saja. Mau kita pilih nggak pilih, kita akan merasakan dampak. Nah, ketika tidak ada pilihan, maka kita berusaha menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Yaitu memilih pemimpin yang lebih baik daripada yang ada. Tetapi, saya sampaikan kepada kawan-kawan, jika ternyata kita tidak mampu untuk memilih mana yang lebih baik, si A atau si B, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Artinya dalam syariat, kita memilih jika kita bisa menilai. Kalau ternyata kita nggak bisa menilai, karena kita nggak ngerti politik, karena data-data yang sampai pada kita semuanya hoax, tidak ngerti juga, tidak bisa kita cek validitasnya, nggak bisa kita cek keautentikannya, kita bisa cek, sudah, kita nggak ngerti, nggak usah pilih. Tapi kalau kita bisa tahu mana yang lebih baik, hendaknya kita
memilih. Dan itu adalah salah satu kaidah dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan kondisi dalam kondisi yang kita inginkan, kondisi yang ideal, dan juga menghadapi suatu kondisi yang tidak ideal. Ya, suatu kondisi yang tidak ideal. Bagaimana menghadapi suatu kondisi yang tidak ideal seperti ini? Kita dihadapi dalam sistem pemilihan yang tidak ideal, tidak sesuai dengan syariat. Tapi kita harus menjalankan, meminimalkan kemudaratan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Saya masuk ke pertanyaan yang masuk ke salah satu ini saya. Mengenai yang berhubungan dengan pembatalan keislaman ini Ustadz, mengenai arti atau makna surat Al-Baqarah ayat 62. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau dikaitkan dengan pembahasan kita hari ini gimana ya Ustaz? Ini ayat sudah akan saya bahas dalam masalah disertasi, tapi saya bahas secara singkat di sini. Ayat ini maksudnya ada dua penafsiran. Penafsiran pertama yaitu berlaku di zaman mereka dahulu sebelum jadi zaman Nabi Musa, orang Yahudi ada yang beriman, ada yang kafir. Di zaman Nabi Musa, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Paham? Di zaman Nabi Isa ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman, fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah, kata Allah tentang pengikut Nabi Musa. Ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Ya, ini ayat berbicara dua tafsiran dalam buku tafsir. Dan ini saya sampaikan dalam disertasi saya. Bahwasanya tafsir pertama di kalangan para ulama ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi di zamannya, zaman Nabi Musa, orang-orang Nasrani di zamannya. Bukan berkaitan dengan zaman sekarang ya. Karena zaman sekarang mereka harus beriman kepada Rasulullah SAW. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, man amana billahi wal yaumil akhir, maksudnya kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu di antara konsekuensi beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Baru mereka selamat. Bukan maksudnya orang Yahudi yang zaman sekarang masuk surga tidak beriman kepada Islam, itu tidak. Bukan, tidak ada tafsiran seperti itu. Itu tafsirannya orang liberal. Tafsiran orang liberal. Ya, jadi cuma dua tafsiran. Tafsiran pertama, Allah sedang berbicara tentang orang Yahudi di zamannya. Ada dua model, ada yang beriman, ada yang kafir. Orang Nasara di zamannya ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua maksudnya man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya kalau mereka beriman dan beramal saleh itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi dari beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Dok, masih ada pertanyaan? Masih banyak Ustadz. Tapi sekarang kita akan ke raise hand lagi Ustadz. Silakan. Kepada Riz Aisyah, silakan. Tolong host. Ya, silakan Riz Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi mengenai yang sufi ekstrim tadi, Ana pernah terlibat langsung di situ Ustadz, cuman waktu itu Ana tidak mengerjakan apa yang diajarkan, cuman sampai sekarang masih ada beberapa teman Ana yang masih ada di dalam lingkaran itu Ustadz, di dalam ajaran-ajaran. Kalau saya boleh tahu Bu, kalau saya boleh tahu, apa yang mereka lakukan sehingga mereka mencapai derajat yakin? Jadi gini Ustadz, jadi tidak ada seperti yang Ustadz sebutkan tadi, ada ritual-ritual itu tidak ada Ustadz. Jadi cuma dikasih tahu saja Ustadz oleh si guru ini bahwa ada kayak kitab gitu Ustadz. Cuman saya nggak jelas karena memang saya tidak ini, cuman saya diajak waktu itu oleh mantan suami Ana. Jadi saya cuma mendengar itu bahwa gini, kalau kamu belajar ini, kamu nanti sholatnya nggak usah sholat. Kamu tuh cukup diem karena sholat itu hakikatnya itu cuma mengingat Allah. Jadi kamu cukup diem. Kalau misalnya dengar azan, selesai azan, kamu duduk diem sekitar 2 atau 3 menit, ingat Allah, udah selesai, nggak usah sholat. Gitu Ustadz. Kemudian healing. Iya, cuman begitu saja Ustadz. Jadi waktu itu dipraktekkan oleh mantan suami Ana Ustadz di rumah. Jadi waktu itu kami sempat bertengkar. Nah itu teman-teman Ana masih ada yang terlibat itu sekarang Ustadz. Jadi bagaimana menurut Ana untuk menyadarkan mereka Ustadz, karena Ana juga masih didakwahi
coba suruh dengar ceramah ini, mudah-mudahan dapat hidayah. Didakwahi aja. Ya, karena itu tidak bisa ini kecuali dengan ilmu. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat hidayah. Kedua diskusi sama mereka, diskusi. Bilang yang lebih pandai tentang Islam kamu apa atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tidak seperti begitu caranya. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum tidak begitu. Nabi SAW tidak begitu. Terus ini cara dari mana ya? Jadi diskusi aja mereka. Meskipun mereka tidak terima, tidak apa-apa, tapi diskusi. Kalau memang kita sayang sama mereka, diskusi aja. Terkadang mereka tidak terima sekarang, tapi mereka ada yang masuk. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi sampaikan saja. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima Fikri kasih. barakallah. Ya, ini malah kita ketemu sama ininya ya Ustadz ya, yang pelaku Praktisi. dari praktisi. Artinya yang tahu benar. Iya, iya. Oke Ustadz, ada pertanyaan dari chat lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang Islamnya telah dibatalkan ketika ia meninggal? Apakah diurusi sebagai orang Muslim seperti umat Muslim pada umumnya gimana? Ustadz? Nah, tentunya tidak. Kalau dia sudah membatalkan keislamannya, jangan diurusi sebagai seorang Islam. Dia sendiri tidak mau jadi orang Islam. Ngapain kita urusi dengan urusan apa? Umat Islam. Enggak. Kita tidak sholatkan, tidak. Iya, Kalau kita kuburkan saja, tapi tidak perlu disolatkan, tidak perlu didoakan, tidak boleh. Kalau dia sudah membatalkan keislamannya, ya kita kuburkan sebagai layaknya manusia. Jangan dibiarkan jadi bangkai yang busuk di atas muka bumi. Dikuburkan, masukkan dalam tanah, selesai. Ya. Allah alam bisawab. Apakah demikian juga dengan yang kaum liberal yang tadi sudah kita ketahui dia sudah secara umum sudah menyatakan bahwa harus diganti Al-Qur'an, harus diganti hadis, itu gimana Ustaz? Kita kan harus menyikapi intinya kalau juga. mereka jadi imam jangan jadi makmum belakang mereka. Tapi kalau mereka Sampai meninggal sini saja ya. mungkin Dok, waktunya Siap. sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para peserta kajian UPA pediatrik kalian. Tausiah dari Ustadz Firanda tentang lanjutan pembatalan keislaman. Kita akan bertemu pada kajian selanjutnya. Semoga Ustadz Firanda ke depan tidak ada halangan lagi. Demikian saya akhiri kajian UPA pediatrik pada hari ini. Saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.